Polda Jabar akan menangkan pra-peradilan Pegi jika punya 3 hal ini. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengungkap 3 hal penting yang bisa mengantarkan Polda Jabar memenangkan pertarungan di pra-peradilan Pegi Setiawan. Jika ketiga hal itu tidak bisa dibuktikan oleh Polda Jabar, kata Reza, maka Pegi Setiawan otomatis akan bebas. Sebab menurut Reza Indragiri, Polda Jabar akan sulit mengungkap bukti itu di hadapan majelis hakim. Polda Jabar hanya perlu meyakinkan hakim 3 hal agar bisa memenangkan pertarungan di pra-peradilan Pegi Setiawan, kata Reza dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Hal yang pertama, kata dia Polda Jabar harus menunjukkan minimal 2 alat bukti terkait penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana dan ruda paksa di kasus Vina Cirebon. Kita tidak berbincang pidana soal pemalsuan ijazah, pemalsuan identitas, tapi PS yang ditersangkakan sebagai otak pembunuhan berencana dan melakukan ruda paksa terhadap korban, jelas dia. Kemudian yang kedua, lanjut Reza Indragiri, Polda Jabar juga harus bisa menunjukkan alat bukti terkait kasus pembunuhan dan pemerkosaan itu. Sehingga lanjut Reza, Polda Jabar harus bisa menunjukkan bahwa 2 alat bukti tersebut diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka. Jangan hari ini PS ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian alat bukti dicari pada hari-hari berikutnya. Itu salah, melanggar hukum. Harusnya Polda Jabar sudah memiliki minimal 2 alat bukti sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka, bebernya. Lalu untuk poin ketiga yang harus ditunjukkan ke hakim adalah seluruh alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar adalah alat bukti yang diperoleh dengan cara yang legal. Misal menyita motor PS maka harus menunjukkan surat penyitaannya, tegas dia. Sementara itu, Reza Indragiri menilai, akan sulit untuk Polda Jabar bisa meyakinkan hakim atas ketiga hal itu. Dari luar ruang sidang, saya membayangkan bahwa tampaknya sulit luar biasa bagi pihak Polda Jabar untuk meyakinkan majelis hakim terkait 3 hal ini, kata dia. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengungkap 3 hal penting yang bisa mengantarkan Polda Jabar memenangkan pertarungan di pra-peradilan Pegi Setiawan. Jika ketiga hal itu tidak bisa dibuktikan oleh Polda Jabar, kata Reza, maka Pegi Setiawan otomatis akan bebas. Sebab menurut Reza Indragiri, Polda Jabar akan sulit mengungkap bukti itu di hadapan majelis hakim. Polda Jabar hanya perlu meyakinkan hakim 3 hal agar bisa memenangkan pertarungan di pra-peradilan Pegi Setiawan, kata Reza dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Hal yang pertama, kata dia Polda Jabar harus menunjukkan minimal 2 alat bukti terkait penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana dan ruda paksa di kasus Vina Cirebon. Kita tidak berbincang pidana soal pemalsuan ijazah, pemalsuan identitas, tapi PS yang ditersangkakan sebagai otak pembunuhan berencana dan melakukan ruda paksa terhadap korban, jelas dia. Kemudian yang kedua, lanjut Reza Indragiri, Polda Jabar juga harus bisa menunjukkan alat bukti terkait kasus pembunuhan dan pemerkosaan itu. Sehingga lanjut Reza, Polda Jabar harus bisa menunjukkan bahwa 2 alat bukti tersebut diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka. Jangan hari ini PS ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian alat bukti dicari pada hari-hari berikutnya. Itu salah, melanggar hukum. Harusnya Polda Jabar sudah memiliki minimal 2 alat bukti sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka, bebernya. Lalu untuk poin ketiga yang harus ditunjukkan ke hakim adalah seluruh alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar adalah alat bukti yang diperoleh dengan cara yang legal. Misal menyita motor PS maka harus menunjukkan surat penyitaannya, tegas dia. Sementara itu, Reza Indragiri menilai, akan sulit untuk Polda Jabar bisa meyakinkan hakim atas ketiga hal itu. Dari luar ruang sidang, saya membayangkan bahwa tampaknya sulit luar biasa bagi pihak Polda Jabar untuk meyakinkan majelis hakim terkait 3 hal ini, kata dia.
Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengungkap 3 hal penting yang bisa mengantarkan Polda Jabar memenangkan pertarungan di pra-peradilan Peggy Setiawan. Jika ketiga hal itu tidak bisa dibuktikan oleh Polda Jabar, kata Reza, maka Peggy Setiawan otomatis akan bebas. Sebab menurut Reza Indragiri, Polda Jabar akan sulit mengungkap bukti itu di hadapan majelis hakim. Hal yang pertama, kata dia Polda Jabar harus menunjukkan minimal 2 alat bukti terkait penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana dan ruda paksa di kasus Vina Cirebon. Kita tidak berbincang pidana soal pemalsuan ijazah, pemalsuan identitas, tapi PS yang ditersangkakan sebagai otak pembunuhan berencana dan melakukan ruda paksa terhadap korban, jelas dia. Kemudian yang kedua, lanjut Reza Indragiri, Polda Jabar juga harus bisa menunjukkan alat bukti terkait kasus pembunuhan dan ruda paksa itu. Sehingga lanjut Reza, Polda Jabar harus bisa menunjukkan bahwa 2 alat bukti tersebut diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka. Harusnya Polda Jabar sudah memiliki minimal 2 alat bukti sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka, bebernya. Lalu untuk poin ketiga yang harus ditunjukkan ke hakim adalah seluruh alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar adalah alat bukti yang diperoleh dengan cara yang legal. Sementara itu, Reza Indragiri menilai, akan sulit untuk Polda Jabar bisa meyakinkan hakim atas ketiga hal itu. Jadi di dalam KUHP itu yang diuji itu masalah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat penetapan, bukan surat penetapan, surat disposisi dari atasannya, Pak ini ditangkap atau ditahan. Nah, surat penangkapan dan penahanan itulah yang diuji dalam peradilan. Mohon izin, ini kesempatan untuk kami. Iya betul, saya paham itu adalah waktunya termohon, tetapi sudah tidak ada perdebakan. Sekarang pertanyaannya apa Pak? Ya ini izin yang sudah menjelaskan karena tadi ahli menyatakan kepada yang mulia adalah perkara error in persona atau salah orang itu adalah masuk dalam ranah perkara pokok. Tetapi ahli di kesempatan yang lain menyatakan juga bahwa pra-peradilan ini menguji salah tangkap dan salah tahan. Nah, saya mohon penjelasan kepada ahli, apakah pra-peradilan ini menguji tentang salah tangkap, salah tahan, atau sah tidaknya penangkapan penahanan? Mohon penjelasannya. Ya, sekali lagi. Ruang Sidang Pengadilan Negeri, PN, Bandung sempat riuh saat dilaksanakan sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan pada kasus Vina Cirebon. Momen itu terjadi saat saksi ahli pidana dari Universitas Jayabaya Jakarta, Profesor Suhandi Cahaya, menjelaskan soal prosedur penetapan tersangka. Sidang ini dilaksanakan di PN Bandung, Jalan LLRE Marta Dinata, Rabu, 3 Juli 2024. Saat itu, tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon, menanyakan kepada Suhandi soal kliennya yang diduga jadi korban salah tangkap oleh Polda Jabar selaku termohon. Ahli, saya mau bertanya, sebelumnya Polda Jabar mengeluarkan ciri-ciri DPO Peggy Setiawan, namun orang yang ditangkap justru tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dikeluarkan. Itu bagaimana? Tanya satu kuasa hukum Peggy. Itu salah tangkap namanya, jawab Suhandi. Kalau salah tangkap, berarti penetapan tersangka harus digugurkan, tanya kuasa hukum lagi. Iya, kalau salah tangkap maka penetapan tersangka harus digugurkan, jawab Suhandi. Jawaban Suhandi pun memecah keheningan ruang sidang. Pengunjung sidang lantas bertepuk tangan, suasana seketika riuh. Hakim Tunggal Eman Sulaiman bahkan harus mengetuk palu sidang untuk meminta pengunjung agar diam.
Eman mengatakan, dia juga berkeinginan untuk tepuk tangan atas hal yang disampaikan ahli, namun ia menahan diri. "Diam ya, nggak usah tepuk tangan. Saya juga ingin tepuk tangan, cuma saya tahan," ujar Eman. Pernyataan Eman pun kembali memancing pengunjung untuk kembali tepuk tangan. Saat berita ini naik, Suhandi masih menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim, pemohon, dan termohon.